warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu Manajemen Strategi Universitas Tidar. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsih dengan NPM 203402039, mahasiswa MBKM Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi manajemen strategi dan apa saja terkaitannya dengan perusahaan. Dalam materi yang pertama ini, saya akan menyampaikan mengenai materi tentang manajemen strategi bagi perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Pengertian strategi menurut salah satu ahli, Hamel dan Frohan, merupakan tindakan yang bersifat incremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggannya di masa depan. Nah, di sini saya memiliki contoh perusahaan HP Samsung di mana setiap tahunnya selalu memberikan inovasi dan selalu memberikan produk yang terus meningkat akan kecanggihan teknologinya. Tentu saja ini memenuhi harapan-harapan bagi pelanggan pecinta Samsung. Nah, bisa disebutkan Samsung ini memiliki strategi yang berhasil. Di dalam manajemen strategi juga terdapat fungsi perencanaan bagi perusahaan, yaitu perencanaan strategis yang berfokus pada visi misi falsafah dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. Adapun perencanaan fungsional yang lebih mengajarkan pada bidang operasional dalam rangka memperjelas makna strategi. Adapun beberapa komponen strategi yaitu kompetensi yang berbeda, destinative competence, ruang lingkup dan distribusi sumber daya. Proses manajemen strategi dimulai dengan tentu saja yang pertamanya memahami strategi dan kinerja, analisis lingkungan dan internalnya, perumusan strategi, implementasi strategi, dan salah satu proses perencanaan strategi juga menentukan visi dan misi bagi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai visi dan misi untuk materi yang kedua. Visi organisasi tersendiri merupakan gambaran masa depan dari suatu organisasi dan merupakan konsepsi keberhasilan yang dapat dicapai oleh setiap organisasi dalam jangka panjang. Pernyataan visi menjawab ingin menjadi apakah kita. Nah, visi juga memiliki kriteria, salah satunya adalah singkat, sederhana, jelas. Nah, ini tentu saja agar dapat mudah dipahami. Tentu saja visi juga harus menarik dan mudah diingat, inspirasi dan menantang. Nah, di sini saya akan menyebutkan visi dari perusahaan yang sangat bagus, yaitu visi dari perusahaan Samsung yang memiliki visi menginspirasi dunia menciptakan masa depan. Nah, sedangkan misi tersendiri merupakan penjelasan tentang bidang penekanan atas produk, pasar, teknologi, perusahaan, serta dinyatakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai dari prioritas dan pengambilan keputusan. Nah, misi juga memiliki kriteria. Salah satunya adalah penjelasan tentang bisnis, produk, atau layanan yang ingin ditawarkan. Nah, tujuannya agar dapat memiliki sasaran publik yang pas dan kualitas produk dapat bersaing dan meyakinkan masyarakat. Nah, di sini saya akan setelah menyebutkan visi, di sini saya akan menyebutkan misi dari perusahaan Samsung. Misi dari perusahaan Samsung yaitu menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang cerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Dalam pembuatan visi dan misi, perusahaan organisasi harus memperhatikan kriteria agar dapat mencapai sasarannya. Tujuan juga memiliki kriteria adalah harus rasis dan memahami atau berkontribusi pada kelancaran misi dan program. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran. Sasaran juga merupakan gambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang diambil perusahaan. Setelah membahas mengenai pengertian manajemen, visi dan misi, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Tentu saja, perusahaan harus mempertahankan eksistensinya di dalam dunia perbisnisan. Perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Di antaranya yang pertama ada faktor politik, di mana pemerintah menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi perusahaan, di mana pemerintah tidak akan lepas tangan kepada perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan yang memiliki nama yang besar. Pemerintah pasti akan memberikan pajak yang lumayan besar untuk perusahaan, yang itu akan membatasi perusahaan.
Yang kedua ada faktor ekonomi. Di dalam faktor ekonomi ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada ketersediaan kredit secara umum. Yang kedua ada tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan. Jika masyarakat memiliki tingkat penghasilan yang naik atau meningkat, tentu saja ini mempengaruhi perusahaan, di mana masyarakat akan cenderung lebih membelanjakan uangnya dan memberikan keuntungan lebih terhadap perusahaan. Kecenderungan belanja masyarakat. Jika kecenderungan masyarakat meningkat, tentu saja memberikan keuntungan besar bagi masyarakat. Yang terakhir ada tingkat bunga dan inflasi. Selanjutnya ada faktor sosial kultural, yaitu kepercayaan, nilai, sikap, opini, serta gaya hidup seseorang yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Contohnya, di sini saya dari contoh pengaruh agama. Misalnya, pada Hari Raya Idul Fitri, penganut agama Muslim cenderung membeli baju busana Muslim. Tentu saja ini mempengaruhi perusahaan yang menjual baju busana Muslim, di mana ia akan memperoleh keuntungan yang lebih. Selanjutnya ada faktor teknologi, yaitu terobosan dan perubahan dalam teknologi, di mana perusahaan harus mengikuti perubahan-perubahan teknologi yang semakin maju dan semakin berkembang. Selanjutnya ada faktor ekologi, yang dimana berkaitannya dengan kepedulian perusahaan pada lingkungan masyarakat. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan yang peduli terhadap lingkungan masyarakat, yaitu PT Sinar Sosro yang selalu menjaga 3K dan RL, yaitu peduli terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, serta ramah lingkungan. Hal tersebut dibuktikan oleh perusahaan dengan pengupayaan pengelolaan limbah ampas teh yang akan menjadi kompos dengan sendirinya selama sebulan. PT Sinar Sosro juga membuat salah satu program yang bertujuan Sekolah Sehat Sosro. Di sini membuktikan bahwa PT Sinar Sosro tidak hanya membawa keuntungan saja, tetapi ia memperhatikan terhadap lingkungan masyarakat. Setelah membahas faktor eksternal, selanjutnya saya akan membahas faktor internal yang mempengaruhi perusahaan. Yang pertama ada kompetisi inti atau kekuatan unik. Kompetisi inti ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai sebanding dengan biaya yang lebih rendah. Poin terpenting yaitu keunggulan kompetitif ini didukung oleh kemampuan inti. Contohnya di sini ada perusahaan Samsung yang membangun kompetisi inti, di mana setiap produk selalu inovatif tetapi memiliki harga yang terjangkau serta kualitas yang terbaik. Inilah yang menjadikan Samsung selalu diminati oleh masyarakat dan selalu berkenan di hati pelanggannya, yang menyebabkan Samsung dari dulu tidak pernah padam. Samsung juga memiliki lini produk yang rapi. Samsung dengan cerdas membagi kelas HP merek berdasarkan kode huruf. Kompetensi inti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya adalah aset apapun seperti uang, bangunan, mesin, kekayaan intelektual yang bisa berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Yang kedua ada kapabilitas, adalah keterampilan organisasi atau manajerial yang diperlukan untuk mengatur berbagai atau beragam sumber daya. Kapabilitas ini memungkinkan manajer mengatur kompetensi inti. Yang kedua ada analisis PRIO. Analisis ini ditujukan untuk meluasi anugerah sumber daya perusahaan dan kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Kerangka kerja ini tersirat dalam model berbasis sumber daya, mengidentifikasi jenis sumber daya tertentu sebagai kunci untuk kinerja perusahaan yang unggul. Sumber daya juga harus menjadi dasar keunggulan kompetitif. Analisis ini terdiri dari yang pertama ada variabel atau berharga. Sumber daya yang berharga untuk mengevaluasi peluang eksternal atau mengimbangi ancaman internal. Yang kedua ada rare atau langka. Sumber daya yang langka jika hanya perusahaan yang memilikinya. Ini akan membuat perusahaan unggul dan menuju keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada equity to imitate, yaitu sulit ditiru. Jika barang itu berharga, langka, dan sulit ditiru, maka itu adalah kekuatan inti dan kekuatan internal. Yang terakhir ada organisis atau terorganisir. Perusahaan harus terorganisir untuk menangkap nilai, memiliki struktur organisasi dan sistem kondisi yang tepat. Di sini saya akan memberikan contoh analisis PRIO terhadap perusahaan Samsung, di mana yang pertama ada value. Merek Samsung yang merupakan salah satu top rising brand di kelasnya dan diperkirakan bernilai 33 miliar US dollar dan selalu bergerak naik 40% per tahunnya. Yang kedua ada rare, di mana Samsung ini memiliki tingkat kreativitas dan inovasi karyawan yang tinggi. Terbukti dengan produk yang dihasilkan selalu menjadi leader di perusahaan global. Untuk sekarang ini, Samsung fokus dan mengembangkan sistem operasi Android OS, di mana pesaing sejenisnya Apple dengan produk iOS dan OS X yang malah kehilangan pasar di bidang ini.
Yang ketiga ada e-constitutivity, di mana Samsung ini mempunyai sumber daya inovasi yang hampir tidak bisa ditiru oleh pesaing, atau malah terlalu mahal bagi perusahaan sejenis lain untuk menirunya. Yang terakhir ada organisasi. Sumber daya manusia yang ada di perusahaan Samsung dapat mengimplementasikan ide-ide yang dengan baik. Hal ini terlihat dari inovasi produknya di pasaran global, sehingga Samsung dinobatkan sebagai salah satu market leader atau produk sejenisnya. Yang terakhir ada matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Matriks evaluasi faktor internal IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Setelah membahas faktor eksternal dan internal yang telah disebutkan, tentunya perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan. Perusahaan harus peka terhadap apa yang terjadi di luar lingkungan mereka. Tak hanya itu, perusahaan harus serta mengetahui tingkat kelebihan dan kelemahannya yang terjadi di dalam lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis SWOT sebagai salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan citranya di kalangan masyarakat. Analisis SWOT ini mengacu pada dinamika pasar yang semakin tinggi gejolaknya. Maka setiap perusahaan harus waspada terhadap kondisi eksternal dan internalnya. Banyak kebangkrutan, misalnya pada tahun kurang lebih tahun 2014, HP BlackBerry mengalami kejayaan. Namun sayang, karena tidak peka terhadap apa yang terjadi, HP BlackBerry ini kemudian mengalami kebangkrutan. Ia hanya bertahan beberapa tahun. Analisis SWOT ini terdiri dari informasi internal dan eksternal. Yang pertama ada strength dan weakness yang merupakan eksternal. Yang kedua ada opportunity and strength yang merupakan internal. Yang ini yaitu seluruh aspek yang menunjukkan seluruh kinerja baik di perusahaan. Ini bisa disebut kekuatan perusahaan. Yang kedua ada weakness, yaitu seluruh aspek yang menunjukkan seluruh kinerja rendah atau adanya potensi resiko yang disebabkan faktor internal. Yang ketiga, yang dari eksternal ada opportunity, yaitu faktor eksternal yang dinilai memberikan peluang sangat baik bagi perusahaan. Yang terakhir ada threat, di mana adanya potensi atau masalah yang disebabkan oleh faktor eksternal. Di sini saya akan memberikan contoh analisis SWOT pada perusahaan Samsung. Yang pertama ada strength atau kekuatan Samsung, di mana Samsung memiliki brand image yang sudah akrab dengan para konsumen. Yang kedua ada Samsung selalu meningkatkan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya. Terus ada weakness atau kelemahannya, di mana Samsung ini adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Yang kedua ada Samsung harus terus-menerus mengatur seluruh biaya untuk tetap sukses. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, di mana era digital ini yang terus berkembang di zaman semakin modern ini. Yang kedua ada Samsung memiliki program yang memperkuat pikiran dan mendorong kreativitas generasi muda. Adapun ancamannya atau threat pada perusahaan Samsung, di mana lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua ada konsumen yang memiliki banyak pilihan terhadap merek lain. Selanjutnya ada matriks IE, yaitu matriks portofolio yang memperhatikan perusahaan dalam tampilan 9 sel. Matriks IE dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya, ke-9 sel ini dapat dikembangkan menjadi 3 strategi perusahaan. Yang pertama ada sel 1, 2, dan 4. Digambarkan sebagai groove atau vault. Strategi yang cocok berada pada sel tersebut adalah intensive market penetration dan product development atau integration. Yang kedua ada sel 2, 5, dan 7 yang dikendalikan dengan strategi hold dan action, umumnya menggunakan strategi market penetration dan product development. Yang terakhir ada sel 5, 7, dan 9 yang menggunakan strategi lever do dan divert hair. Selanjutnya ada matriks posisi strategis dan evaluasi atau SPACE, yaitu matriks yang digunakan saat untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk digunakan. Matriks SPACE ini merupakan tempat kerangka kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, kompetitif, defensif, atau kompetitif. Yang pertama ada kuadran agresif yang menggunakan kekuatan internal atau guna memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahan internal atau menghindari ancaman. Kedua ada kuadran konservatif yang dimana memasukkan potensi pasar, pengembangan pasar atau produk dan disertai konsentrik. Yang ketiga ada kuadran defensif, yaitu fokus memperbaiki kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Yang keempat ada kuadran kompetitif, yaitu mencakup integrasi belakang, depan, dan horizontal, potensi pasar, pengembangan pasar, produk dan jasa atau volume. Yang terakhir ada matriks Boston Coastal Group atau BCG.
Ini untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan, membantu juga dalam pengeluaran sumber daya, pemasukan merek, manajemen produk, dan strategis. Yang pertama ada kuadran 1 atau Quotient Mark yang memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah namun bersaing tinggi. Yang kedua ada kuadran 2 atau Stars yang melambangkan bintang atau peluang pertumbuhan dan probabilitas tersebut. Yang ketiga ada kuadran 3 atau Oxlow, yaitu sapi perah khas, yaitu posisi pangsa pasar tinggi namun bersaing di industri yang pertumbuhannya rendah. Yang terakhir ada kuadran 4 atau Dogs, disebut anjing karena posisi pangsa pasar relatif rendah bersaing dengan industri yang lambat. Selanjutnya saya akan masuk ke materi 6, di mana saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi. Bentuk strategi dapat bervariasi dari suatu industri ke industri lain, dari suatu perusahaan ke perusahaan, dan situasi ke situasi yang berbeda. Sehingga setiap perusahaan mempunyai strategi sendiri yang berbeda dengan para pesaing. Namun ada sejumlah strategi yang umum yang dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran organisasi atau perusahaan. Strategi tersebut dikenal dengan strategi generik. Terdapat 4 macam strategi generik, yaitu strategi stabilitas atau stability energi. Yang kedua ada strategi ekspansi atau expansion strategi. Yang ketiga ada strategi pensiutan atau retrenchment strategi. Dan yang keempat ada strategi kombinasi atau combination. Nah, ada beberapa bentuk variasi strategi. Yang pertama ada integrasi ke depan atau forward integration. Mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Strategi ini digunakan ketika jalur distribusi yang ada sangat mahal. Yang kedua ada distribusi dengan cepat harus dilakukan. Yang ketiga ada bisnis distribusi atau eceran mempunyai kinerja margin keuntungan yang tinggi. Yang terakhir ada produk yang lebih stabil yang lebih diutamakan. Di sini saya akan berikan contoh pada PT Samsung yang menguasai saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet shop yang memberikan pelayanan servis dan menjual original dan Samsung. Yang kedua ada integrasi ke belakang atau backward integration. Mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok supplier. Strategi ini digunakan ketika jumlah pemasok sedikit sedangkan pesaing sangat banyak. Yang kedua ada perusahaan menginginkan bahan baku yang cepat sedangkan pemasok tidak mampu. Yang ketiga ada kestabilan harga lebih diutamakan. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan, yaitu Garuda Indonesia memiliki anak perusahaan yang mendukung kegiatannya. Salah satunya adalah PT Aero Wisata. Anak perusahaan dari Garuda Indonesia ini bergerak di bidang perhotelan, jasa boga, transportasi darat, dan travel. Yang ketiga ada integrasi horizontal atau horizontal integration, di mana yang mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing kompetitor. Strategi ini digunakan ketika perusahaan dapat monopolistik di suatu daerah. Yang kedua ada perusahaan bersaing di industri yang sedang berkembang. Yang ketiga ada meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Di sini ada contoh PT Coca-Cola Bottling Indonesia mengakuisisi air minum merek lokal Ades. Dan masih banyak variasi strategi lainnya. Di sini saya akan menunjukkannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkungan industri atau persaingan. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Banyaknya pendatang baru yang akan masuk tergantung dari besar kecilnya halangan-halangan. Nah, halangan-halangan tersebut adalah yang pertama ada skala ekonomi atau economy of scale. Biaya per unit yang rendah karena jumlah diproduksi besar atau banyak. Yang kedua ada diferensi produk atau product difference. Perusahaan yang sudah mapan di pasar memiliki identitas merek yang sudah amat melekat di mata konsumen, sehingga perusahaan memperoleh loyalitas yang tinggi. Yang ketiga ada persyaratan modal atau capital requirement, di mana kebutuhan modal ini untuk produksi, mempunyai R&D, pemasaran, dan mengelola persediaan yang diperlukan modal yang besar. Yang keempat ada akses ke saluran distribusi, di mana pendatang baru tidak mempunyai hubungan dengan distributor. Untuk itu harus membangun jaringan distribusi yang memerlukan biaya tinggi. Yang kelima ada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah ini mengenai izin untuk masuk ke dalam industri dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Yang keenam ada keunggulan biaya yang tidak tergantung dari skala ekonomi.
Keunggulan yang dinikmati oleh perusahaan pendahulu karena mendapatkan pasokan bahan baku murah, pengalaman, teknologi rahasia, hukum atau peraturan yang menguntungkan atau lokasi yang strategis dan subsidi pemerintah. Yang kedua ada kekuatan pemasok. Para pemasok akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika mereka lebih berkonsentrasi daripada industri yang mereka pasok. Yang kedua ada produksi pemasok bersifat unik atau terdiferensiasi, di mana tidak adanya pemasok atau produk yang terganti. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Para pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika yang pertama, mereka merupakan bagian terbesar dari penjualan perusahaan. Yang kedua ada mereka terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah besar atau berkumpul letaknya. Yang ketiga ada laba pembeli rendah. Yang keempat ada ketersediaan barang substitusi. Ancaman terbesar dari barang substitusi atau barang pengganti yaitu yang pertama, harganya cenderung menjadi semakin murah dibandingkan dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, dihasilkannya oleh industri yang berskala besar dan sangat menguntungkan. Yang keempat ada persaingan antar perusahaan. Tinggi rendahnya persaingan antar perusahaan tergantung dari jumlah pesaing, besarnya ukuran dan kekuatan dari pesaing, dan tingkat pertumbuhan industri. Yang keenam ada analisis industri dan persaingan yang memiliki 3 pertimbangan. Yang pertama ada batas-batas industri. Tujuan dari penetapan batas industri ini salah satunya adalah membantu eksekutif menentukan arena bersaing bagi perusahaan. Masalah dalam menetapkan batas industri ini ada evolusi industri atau peluang dan ancaman baru, adanya industri dalam industri, dan adanya industri semakin global cakupannya. Yang kedua ada struktur industri yang mencakup sifat, karakter industri, dan kunci suksesnya. Yang ketiga ada identifikasi pesaing. Kesalahan dalam mengidentifikasi pesaing ini yaitu terlalu memperhatikan pesaing yang ada, kurang memperhatikan calon pendatang yang baru. Lalu, terlalu memperhatikan pesaing besar dan mengabaikan pesaing kecil. Dan yang terakhir adanya mengabaikan pesaing internasional. Yang kedua ada lingkungan operasional. Yang pertama ada posisi bersaing perusahaan, di mana adanya market share, keunggulan produk, harga, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua ada profil atau komposisi pelanggan. Yang ketiga ada hubungan dan reputasi di mata pemasok dan kreditor. Yang keempat ada sumber daya manusia atau kemampuan menarik karyawan yang berkemampuan sudut pandang penguatan internal atau research based view. Sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Jadi kesimpulannya, bahwa jika ingin membangun suatu perusahaan harus memiliki perencanaan strategi yang tersusun dengan baik agar perusahaan terus berkembang dan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada. Perusahaan juga harus memiliki visi misi yang dapat memaparkan tujuan perusahaan tersebut untuk masa depan yang akan datang. Perusahaan juga harus memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mungkin terjadi dalam perusahaan tersebut. Perusahaan juga mampu dapat menganalisis dengan analisis SWOT dan analisis PRIO. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dalam perusahaan seperti ancaman pendatang baru, kekuatan antar pesaing, dan lain-lain, agar perusahaan berjalan dengan baik dan dapat berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Perusahaan juga harus mampu memiliki perencanaan strategi yang tepat agar perusahaan tersebut tidak salah dalam langkah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.